Anda masih bersama kami dalam IDX Second Session Closing. Dan pemirsa, saatnya kita lihat saham pilihan atau rekomendasi dari narasumber di hari ini, di mana dapat Anda cermati, pemirsa, ada 4 saham, Akset, kemudian BSDE, BBKP, dan juga SMBR. Dan langsung saja saya tanya ulasan singkatnya untuk saham-saham ini ke Pak Hans Kwi, Direktur Anugerah Mega Investama. Pak Hans, ada 4 saham pilihan di hari ini. Bagaimana Ya, kemudian summary-nya untuk saham ini? Kita mungkin ke Akset terlebih dahulu. ACST kita pikir punya potensi rebound setelah penurunan cukup dalam ya. Hari ini memang terkoreksi turun setelah sebelumnya menguat gitu ya. Kita rekomendasi beli 374 sampai dengan 380 akumulasi beli kita. Cut loss di bawah 365, target kita 420 sampai 450 gitu ya. Oke, itu target untuk Akset, level-level yang bisa diperhatikan. Sementara untuk BSDE, Ya, BSDE juga kembali melemah ya. Sebelumnya kelihatan menguat, hari sebelumnya, hari ini kembali melemah. Tapi kita rekomendasikan kembali akumulasi beli ya. Dengan level harga yang untuk pembelian itu di 1070 ya. Sampai dengan level 1150 gitu. Cut loss di bawah 1000, target kita 1200 sampai 1290 untuk BSDE. baik itu untuk BSDE. Sementara saham ketiga dari sektor perbankan ini ada BBKP, Pak Hans. Ya, BBKP kita rekomendasikan beli juga ya, setelah pelemahan mulai melambat gitu ya, itu spekulasi beli ya di 490 sampai dengan 500 gitu ya, kemudian 510 ya, kemudian kita cut loss di bawah 480, target kita 590 sampai 695. Oke, itu untuk BBKP. Sementara yang terakhir ada SMBR. Tadi juga sudah ditanyakan sepertinya oleh pemirsa, tapi boleh sekali lagi, Pak Hans. SMBR saya rekomendasi beli 810 sampai dengan level saat ini ya, yaitu di 850 gitu ya, akumulasi beli, cut loss di bawah 790, target penguatan saya 995 sampai 1110 untuk SMBR. Oke, itu tadi 4 saham pilihan atau rekomendasi dari Pak Hans. Langsung ada Akset, BSD, BBKP, dan juga SMBR. Kami kembalikan kepada Anda, keputusan investasi tetap kepada masing-masing investor. Sementara itu, Pak Hans, kita lanjutkan kembali pertanyaan dari pemirsa. Ini ada yang sudah bertanya juga, tapi tidak menyebutkan nama, sayang sekali. Menanyakan saham BNLI atau Permata sudah masuk di angka 2.900. Kira-kira bagaimana analisis untuk kedepannya? 2.900 ya, Ya. saat ini agak turun harga sahamnya. Jadi kalau menurut kita lebih baik wait and see dulu gitu ya. Kita cut loss di bawah 2.400 gitu ya. Target penguatan di 3.150 gitu. Jadi kalau turun di bawah 2.400 baru cut loss untuk BNLI sendiri. Oke, ternyata ada level cut loss yang mungkin bisa menjadi pertimbangan juga itu untuk tadi yang menanya soal BNLI ataupun Bank Permata. Sementara dari Pak Tony di Jakarta selanjutnya menanyakan saham United Tractors sudah punya di 25.200. Support dan resisten terdekat ini di level berapa, Pak Hans? Ya, sebenarnya United Tractor sendiri kita pikir ini spekulatif ya, karena kelihatan hari ini ada perlawanan mulai naik gitu ya. Cut loss kalau harga saham turun di 22.900 ya, sementara kita paham dulu target penguatan kalau dia mengalami pullback mungkin bisa sampai 26.000 ya saat ini gitu. Kalau bisa tembus lagi bisa sampai 26.850 saat ini. Mungkin di United Tractor di hold dulu ya, tunggu kenaikan yang terjadi. Oke, hold terlebih dahulu begitu ya untuk melihat tadi potensi yang ada. Untuk United Tractors, Pak Tony di Jakarta, semoga bisa menjadi tambahan informasi juga untuk Anda. Sementara berikutnya ada Larry di Jakarta. Selamat sore, Larry menanyakan lagi-lagi saham energi, Pak Hans, ada Indika Energi, sudah punya di 1785 dan Medco di levelnya ini agak tidak jelas begitu ya. Indika dan Medco, dua saham ini seperti apa, Pak Hans? Ya, memang kalau kita lihat mayoritas saham energi ini sudah mengalami tekanan turun ya. Jadi kalau sebelumnya dari November mereka rally naik terus ya sampai dengan pertengahan Desember masih rally gitu ya. Tapi di awal-awal tahun kelihatan saham-saham energi mulai agak sedikit koreksi turun ke bawah ya. Setelah Biden dilantik kemudian kebijakannya nampaknya nggak terlalu pro dengan sektor energi fosil sendiri gitu. Tapi ini menurut saya ada potensi naik gitu ya. Cut loss kalau turun di bawah 1.300 gitu ya, saat ini kalau punya posisi dipegang dulu, nanti di 1.750, 1.765 baru tahu on trend untuk Indika sendiri. Oke, Indika sendiri. Sementara untuk Medco? Ya, Medco sebenarnya sudah terlihat ada pullback kenaikan ya kemarin gitu ya, tapi memang
isu yang beredar kan Tiongkok sebagai konsumen energi terbesar kedua dunia, kemungkinan konsumsi minyaknya akan turun, sehingga harga oil akan agak tertekan turun. Tiongkok kemungkinan membatasi perjalanan untuk Imlek, biasanya kan ramai mereka di Imlek gitu. Tapi untuk Medco sendiri kita akan tahan di 585 gitu ya. Kalau di bawah level itu ya di 580 ke bawah baru cut loss gitu. Sementara kalau punya posisi sell on strength nanti di 710 sampai 725 ya untuk sell on strength di Medco sendiri. Untuk Medco dan juga Indika Energy, Larry di Jakarta, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Anda. Dan Pak Hans, sepertinya pertanyaan tadi menjadi akhir diskusi kita di sore hari ini. Pak Hans, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami sore hari ini. Sehat selalu. Ya, terima kasih Pak. Sore. Ya pemirsa, demikian IDX Second Session Closing kali ini. Semoga bisa menambah informasi dan tentunya menjadi referensi untuk menghadapi perdagangan terutama di esok hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajar Wayung. Sampai jumpa.